Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pagi ini kita melaksanakan kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Baik selalu. Sehat ya? Ada yang belum datang? Kemana Bapak? Beliaunya kemana? Pak Setiawan. Oke. Sudah saya bagi semua ya, Pak Puji. Sudah di-share? Sudah. Oke. Oke, jadi materi sudah semua, termasuk LKLK juga sudah saya bagikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang strategi berbagi praktek baik. Oke, tapi sebelumnya mau ada yang ice breaking supaya dingin, kemudian kasih es lagi bertambah dingin. Mau lagi? Mau lagi Pak? Mau lagi? Es breaking. Ya? Yang lain aja maksudnya. Yang lain aja. Oh. Maunya yang lain aja gitu. Tema lain. Oke. Tema lain orangnya tetap. Oke, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah mengerjakan LK 1 ya? LK 1 sudah dikumpulkan ke beliaunya? Belum ya? Atau mungkin kalau ada yang membuatkan Google Drive itu dibuatkan Google Drive, kemudian nanti mengumpulkannya ke sana semua. Ya? Ini kan sampean kan? Review video. Di Pak Asis. LK 1 Lingi sing kemarin itu toh. Iya. video ya. Oke. Boleh di sisi. Meskipun kelompok Bapak dan Ibu mengumpulkannya tetap individu ya. Jadi tinggal mengcopy paste aja. Oke. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita ke materi ini, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Terutama yang 5 orang yang mau pulang, nanti mohon sudah selesai sampai LK 6 ya. LK 7 ya? Ya, sampai LK 7 diselesaikan sehingga nanti di rumah sudah tidak ada tanggungan lagi. Gitu ya, 5 orang. Oke. Ada juga ya, ada yang mau menambah lagi pulang hari ini? Kalau Bu Fani tiap hari pulang. Saya kebantu. Kebantu ya, tapi besok kesini apa? Oh iya. Oke. Strategi berbagi praktek baik. Ini tujuannya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang strategi berbagi praktek baik, kemudian menyusun kerangkanya berdasarkan alur STAL. Apa STAL kemarin? Situasi, tantangan, aksi. STAH tadi ya. Risal dan refleksi. Kemudian menyusun cerita praktek baik, menyusun naskah,
atau skenario Iya, videonya, kemudian menyusun rancangan aktivitas dan menyimulasikan praktek baik. Ya, rancangan aktivitas ini sudah kita bahas kemarin itu ya, yang ada contoh guru, kemudian ada contoh kepala sekolah, ada pembukaan, inti, penutup. Nah itu nanti Bapak dan Ibu belajar menyusun itu. Untuk nantinya bisa dipraktikkan pada saat Bapak dan Ibu diundang di komunitas belajar atau satuan pendidikan yang lain. Ini skenario-nya. Oke. Ada yang mau explain? Hari 2, 3, 4 ya Pak ya. Ada berapa? Pertanyaan pemantik. Ada Ketika Bapak dan Ibu melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Bapak Ibu ingin bagikan kepada orang lain? Mengapa? 4 ya. Siapa yang belum pernah pegang mic? Oh, di grup 4. Pak Dokter belum pernah ya? Oh, sering. 2, 3. Ada yang belum pernah? Ya. Belum dong? Belum, Pak? 2, 3. Pernah sekali. Tapi mau menjawab? 4 Pak. Mau menjawab, Pak? Hari 2. Oke, terima hari kasih, Pak. 3. Hari 4 RTL. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan coba untuk menjawab dari pertanyaan pemantik ini. 5 sama Ketika 1. melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain dan mengapa? Ketika sesuatu yang saya lakukan itu berhasil, tentunya satu hal saya sangat senang. Senang karena apa yang sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan, mungkin saya anggap berhasil dan bisa dinilai oleh orang lain. Tentunya setelah dari keberhasilan itu saya berusaha untuk bisa berbagi terutama yang paling dekat dulu adalah rekan sejawat, dalam artian rekan satu ruangan saya. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin yang lebih luas lagi, mungkin berbagi kepada rekan sejawat satu sekolah atau warga sekolah tersebut yang mungkin nanti juga bisa dipraktekkan ataupun ya mungkin mereka juga bisa memahami dan mengetahui dari apa yang saya lakukan itu. Terima kasih. Mengapa Bapak mau membagikan tadi? Ya, satu prinsip bahwa kalau kita berbagi ilmu itu kayaknya kita nggak akan berkurang gitu Pak. Mungkin kita akan bertambah. Dengan berbagi dari hasil yang saya peroleh itu mungkin ada koreksi dari teman-teman, kekurangannya apa, mungkin itu yang mungkin saya harapkan dan saya dapatkan gitu. Oke, terima kasih. Ya, mantap. Jadi ilmu tidak akan berkurang ya, meskipun kita bagi kepada orang lain, bahkan akan bertambah. Karena kalau kita berbagi, pasti ilmunya itu akan semakin melekat di benak kita, di pikiran kita. Oke, terima kasih Pak. Tapi tadi dikatakan jika berhasil, kalau ukurnya berhasil lagi apa? Bapak melakukan sesuatu tadi, melakukan kalau ukurnya berhasil apa? Misalkan Bapak melakukan praktek baik, kemudian dinyatakan berhasil, itu apa? Kalau saya seperti ini kan, nantinya saya katakan saya berhasil. Itu jika mayoritas dari Bapak dan Ibu itu bisa menjadi narasumber. Nah, kalau menurut jenengan dikatakan berhasil itu, katakanlah berbagi praktek baik, dikatakan berhasil jika seperti apa? Kalau saya merasa bahwa suatu yang berhasil adalah yang pertama dari prosesnya. Prosesnya mungkin kalau kita berkolaborasi juga tentunya dukungan terutama dari pimpinan, warga sekolah atau warga sejawat itu cukup baik. Itu adalah salah satu keberhasilannya. Dan tentunya yang terakhir adalah ending dari mungkin praktik baik yang dilakukan, yaitu siswa. Siswa mungkin antusias, siswa mungkin kalau seandainya ada sebuah produk, ya mungkin produk itu juga siswa mampu menciptakan produk tersebut. Mungkin itu Pak. Jadi adanya dukungan dari teman sejawat dan pimpinan, kemudian dari hasilnya siswa tadi mungkin mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan. Tadinya mungkin
katakanlah aras-arasan gitu ya. Apa aras-arasan Bu? Tanya beliaunya Bu. Aras-arasan menjadi lebih rajin. Aras-arasan itu malas. Iya, malas. Oke, terima kasih Pak. Ini beberapa definisi praktek baik mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris. Jadi cara pengajaran. Kemudian praktek baik pembelajaran adalah praktek yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Jadi sudah dibuktikan, sudah dilakukan, kemudian terbukti bahwa praktek baiknya itu memang membawa perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Ini pengertian cerita ya, cerita praktek baik. Tulisan inspiratif mengenai strategi guru dan atau kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Tulisan inspiratif. Jadi nantinya ya harapannya apa yang Bapak Ibu tulis itu bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru lain seluruh Indonesia untuk bisa katakanlah meniru ya, atau nanti meniru dan mengembangkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Dirancang khusus untuk guru dan atau kepala sekolah ketika membagikan cerita praktek baik dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi khusus untuk Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah. Pengawas tidak boleh. Apalagi apa namanya? Kadin. Biasa neng kene apa neng Artinya mau mengambil jatahnya guru. Bagaimana cara Anda berbagi praktek baik? Banyak ya caranya ya. Bisa melalui komunitas. Ya, mungkin seperti tadi disampaikan beliau dari yang lingkup kecil dulu di dalam lingkungan sekolah, kemudian berkembang nanti antar sekolah, berkembang lagi antar kota, antar provinsi, antar negara. Antar negara yang melaksanakan kurikulum merdeka juga Bu ya. Oke, baik luring maupun daring nanti bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau harapannya luring atau daring Bapak Ibu? Luring. Luring itu memang bagi orang-orang yang suka melancong. Suka melancong, suka mencari dari suasana baru, kemudian mencari oleh-oleh yang ada di sana. Itu Pak, betul Pak. Pulang dapat sangu katanya Pak. Pulang dapat sangu. Menunjang oleh-oleh. Kalau yang daring itu yang biasanya yang sudah sudah capek, sudah sepuh, mager. Tapi harapannya meskipun luring atau daring, Bapak dan Ibu nantinya juga semestinya itu tetap harus mendapat penghargaan. Ya. Ini berbagai praktek baiknya melalui dokumen atau cerita praktek baik tadi, kemudian melalui video. Ya. Ini baru pertama ya, Bapak dan Ibu ya. Tahun pertama ada cerita. Kalau yang tahun kemarin kan hanya video. Nah, siapa tahu nanti tahun depan itu juga akan bertambah lagi. Mengapa bercerita? Dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk identitas budaya komunitas belajar. Ya, dengan bercerita ini kita bisa berbagi pengetahuan, kemudian sekaligus menciptakan literasi, budaya literasi. Karena sekarang kan lagi digalakkan literasi gitu ya. Bahkan kami juga mendapat efek sampingnya gitu. Jadi kami harus mengikuti diklat digital literasi. Untungnya daring. Ya. Dari Pusdatin. Daring, kemudian dilakukan selama beberapa hari. Setiap materi selalu ada post-testnya. Selalu ada katakanlah ujian per modul gitulah ya. Di akhir juga ada post-testnya. Kemudian cara paling efektif menyampaikan pesan perubahan.
dengan tulisan tadi, dengan Bapak dan Ibu bercerita lewat tulisan itu cara yang paling efektif ya. Makanya pastikan setelah tiap tahun pasti ada evaluasi ya. Kalau kemarin hanya video, maka sekarang ditambah dengan tulisan karena ternyata tulisan itu yang cara yang paling efektif. Meskipun di tengah-tengah kita sebenarnya merupakan salah satu negara yang literasinya itu rendah. Ya, diharapkan dengan adanya ini, maka itu juga akan bisa meningkatkan literasi kita. Bagian dari dokumentasi pengetahuan, baik pengetahuan tacit maupun eksplisit. Tahu pengetahuan tacit? Yang orang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada? Oh, nggak ada yang angkat tangan kalau di bahasa Indonesia. Ada kemarin. Kemarin ada loh. Ini ada Pak ya? Ya, ada. Bahasa Inggris. Oh, Pak ganteng ini mungkin orang bahasa Indonesia. Cuma nggak mau angkat tangan nih. Pak Dokter, pengetahuan tacit? Ya, Google ya. Kok eksplisit itu? Googling sih. Pengetahuan tacit adalah LK, pengetahuan yang berharga yang LK1 bersifat dari internal dirinya, ya, itu ya bisa untuk dijadikan motivasi ke orang lain, ya sehingga nanti bisa menginspirasi atau mengubah orang lain di sekitarnya itu. Oke, ya. Intinya ada di dalam internal dirinya, ada di pikirannya, ya. Contoh dasarnya mungkin kemampuan berkomunikasi, kemudian juga kemampuan dalam berkendara, kemampuan memasak. Iya, betul. Memang sulit untuk diungkapkan, tapi itu tadi intinya dia berasal dari dalam dirinya sendiri, kemampuan dalam dirinya sendiri, kemampuan tacit. Sebagai salah satu sarana untuk saling belajar sesama anggota komunitas belajar untuk berkembang dalam komunitas belajar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menghasilkan karya bercerita ini bisa sebagai dasar Bapak dan Ibu belajar dalam suatu komunitas. Sehingga komunitasnya nanti bisa berkembang. Bapak dan Ibu semua sudah masuk komunitas kan ya? Nah, komunitas itulah nanti yang juga bisa Bapak Ibu sebagai tempat untuk Bapak dan Ibu berbagi. Tapi nanti mungkin pikirannya, wah aku bagi ke komunitasku sendiri kayak itu bayaran nih. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum bercerita, yang pertama adalah harus mempunyai ide utamanya. Ya, pasti ya. Kalau kita tidak mempunyai ide utama, pasti tidak akan bisa menulis, tidak akan bisa bercerita. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, harus kaitannya dengan dunia pendidikan, dengan kurikulum merdeka. Kalau ingin menulis ide-ide yang lain, ya nggak apa-apa, tapi tidak ada hubungannya dengan ini ya. Jangan dimasukkan di sini. Kemudian mengumpulkan informasi yang saya miliki. Mengingat kembali siapa yang terlibat, hal apa saja yang terkait dengan topik, kemudian kapan hal itu terjadi, bagaimana aksi yang dilakukan, apa pembelajarannya. Jadi Bapak dan Ibu harus mengingat-ingat kembali. Karena sebagian mungkin melakukan karyanya ini sudah dilakukan beberapa bulan atau mungkin beberapa hari yang lalu. Nah, untuk bisa menyampaikannya secara tertulis dengan baik, maka Bapak dan Ibu harus mengingat kembali kejadiannya kapan, kemudian yang terlibat siapa saja, kemudian bagaimana kejadiannya, itu semua harus diingat dan kemudian dituliskan. Mengapa hal ini penting untuk diceritakan? Bapak Ibu harus mempunyai dasar bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya, karya Bapak Ibu itu memang diperlukan oleh guru yang lain, diperlukan oleh dunia pendidikan kita.
Bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan berlatih juga di salah satu LK itu membuat kerangkanya. Dari kerangka tadilah maka kita bisa membuat cerita praktek baik yang tentunya harus baik juga. Cerita praktek baik harus dilalui dengan tulisan yang baik. Ada ketentuan-ketentuannya juga, nanti di bawah ada untuk situasi itu berapa kata, tantangan berapa kata, aksi berapa kata, kemudian hasilnya berapa kata. Tidak boleh lebih. Keren ya. Ini karakteristik praktek baiknya, kreatif dan inovatif. Nah, jadi Bapak dan Ibu diharapkan itu membuat karyanya itu memang yang benar-benar berbeda dengan orang lain ya. Kalau bisa seperti itu, berbeda. Sehingga kalau Bapak dan Ibu berbeda, itu pasti orang lain akan juga melirik. Kalau sama dan banyak, nah itu nanti yang jadi masalah. Masalahnya itu tadi, prosentase undangannya itu yang semakin kecil. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya produk yang di luar sana tidak ada, maka pasti akan banyak undangan ke sana kemari. Mengatasi persoalan berkelanjutan ya, harus mengatasi persoalan. Karena di IKM ini kan masih banyak persoalan ya. Wajar, karena apa? Karena kurikulumnya masih baru. Beda dengan kurikulum 13 yang sudah berjalan lama. Kalau kurikulum Merdeka masih berjalan masih cukup singkat ya, sehingga pasti masih banyak persoalan-persoalan di sana. Nah, karya Bapak dan Ibu diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Kemudian bisa memberikan inspirasi tadi ya untuk guru atau kepala sekolah yang lain. Diharapkan juga ekonomis dan efisien dengan sedikit biaya, tapi mampu mengatasi persoalannya. Oke. Kemudian harus ada perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai dengan karya Ibu malah semakin kacau. Oke. Ini topik-topik yang disediakan ya, sudah kita bahas kemarin. Guru ada 7 topik, kepala sekolah ada 4 topik. Bapak dan Ibu terbanyak, kalau boleh tahu karya Bapak Ibu yang mana ini? Pelaksanaan pembelajaran. Berdiferensiasi? Ada? Oke. Kalau Pak Dokter, ini rencananya mau menulis yang mana ini topiknya? Kalau saya kemarin udah punya yang diferensiasi. Ya. Karena kemarin kan sebagai guru berarti. Saya kan kepala sekolah kan barusan. Oh, berapa lama Pak? Masih 3 bulan. Oh, masih 3 bulan. Masih new ya? Iya. Baru pertama ini atau dulu juga pernah? Untuk kepala sekolahnya? Oh, baru kali ini. Baru ini ya? Oke. Berarti yang berdiferensiasi tadi pada saat masih menjadi guru. Sekarang yang kepala sekolah kira-kira mau yang mana? Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka ya, karena sekarang kan jenengan sudah menjadi kepala sekolah ya, harapannya jenengan juga mengambil yang ini ya, jangan mengambil yang guru lagi lah, kasih yang Bapak dari guru yang lain. Nanti gak kebagian undangan. Karena disiplin positif. Oke. Ini tahapan dalam membuat kerangka cerita. Ya. Bapak dan Ibu, nanti saya menjelaskannya sampai akhir ya. Meskipun nanti di tengah-tengah itu ada LK, nanti kita mengerjakannya di akhir. Supaya waktunya lebih efektif ya. Karena kalau kita berhenti di LK, kemudian bekerja, harus presentasi, nanti waktunya tidak menututi. Tidak menututi sampai selesai. Topiknya yang harus menentukan ide atau fokus topik yang ingin diceritakan. Itu tadi ya, ide utamanya itu apa? Bapak dan Ibu harus sudah punya. Apa cerita yang ingin Anda bagikan sesuai dengan ruang lingkup di bidang pendidikan. Ya, harus berada di ruang lingkup pendidikan. Tidak ada hubungannya dengan anggota DPR.
Tidak ada hubungannya dengan menteri. Itu kan hanya Meskipun katakanlah di sini mungkin ada anggota kalau DPR punya gitu saya ya. kemarin itu masuk yang mana? Boleh kan ya? Guru menjabat anggota DPR boleh? Oh Pelaksana nggak boleh ya? belajar. Oh nggak boleh. Ya. Harus berarti menjadi gurunya. Oke. Kalau guru menjadi lurah Kalau perencanaan belajar nggak boleh juga. Harus berhenti juga. Yang boleh apa? Instrumen Janganlah, nanti saya kesain. si awal itu ya. ini sampai sampai asesmen. Mau pengen jadi wijaksana Bu? Insya Allah. Yang saya buat itu. Jenengan apa namanya? Enggak, jenengan apa backgroundnya? Kimia, alhamdulillah. Kimia masalahnya. Tapi untuk saat ini moratorium wijaksana masih Bu, masih di moratorium. Tapi kalau kimia itu ya kalau dulu PMK IPA di Jogja. IPA itu Bandung ya? Bandung, ya. Bandung tapi sekarang menjadi BPGP Bu, bukan TK lagi, BPGP Jawa Barat. Nah kalau seperti Pak Puji itu masih bisa di Malang, di Bandung menjadi wijaksana di BPGP. Tapi syaratnya Pak Puji sudah S2 ya? Sudah. Ah, bisa Pak Puji nanti kalau ada pembukaan wijaksana melamar aja. Jadi semua menjadi wijaksana nggak apa-apa nanti. Aduh. Ya. Biar nggak ada guru nanti. Kenapa enak jadi guru daripada wijaksana? Ya? Apa hubungannya? Menjadi narasumber kan Pendapatan. dari unsur guru dan kepala sekolah. Kalau menjadi wijaksana nanti tidak bisa menjadi narasumber dengan. Iya kan? Ya, unsurnya ada dua, guru dan kepala sekolah. Pendapatan negara. Ini Ya. Sama Bapak. oh iya. 60 Bapak. Iya. Bensinnya sama 60 kecuali wijaksana utama. Wijaksana utama itu 65, tapi kalau saat ini harus pindah ke Jakarta. Kenapa Bu? TPG itu tunjangan profesi bukan. Nggak ada itu. Ada tunjangannya memang, ada tunjangannya, tapi tidak sebesar tunjangan guru. Oh ya nggak percaya nih. Betul, tunjangannya lebih besar. Tunjangannya dia ngamen terus. Belum Nah, lagi guru dapat sertifikasi. ngamen terus. Ya kan? Nggak ada sertifikasi wijaksana. Ya? Tukinnya Pak yang banyak Pak ya. Berarti salah satu antara TPG dengan sertifikasi. Ya, TPG itu sertifikasi. Oh, TPG itu sertifikasi. Ya. Tukinnya itu. Iya. Kalau wijaksana Tukin. Apa tukin? Organisasi. Enggak saya. Terus naik Tapi enak ngamen. guru kok Bu, Bapak. Yakin enak guru? Cek Harvard ya Pak. Ya? Iya. Yang Enak jadi ada di keamanan orang, Pak. kan enak. Itu tadi kemarin katanya kan awet muda gitu kan. Kalau wijaksana awet tua. Karena yang dihadapi adalah orang-orang tua. Betul begitu kurang Mas? Jadi orang tua ya. Itu ngakunya masih muda. Kemudian beberapa cara Bisnis untuk evaluasi menggali itu, topik Pak. dengan Kiriman mengumpulkan bisnis. ide Yang mana? atau data. Belum, baru tadi pagi. Misal mengingat pengalaman yang paling berkesan saat Bukan. pembelajaran di kelas. Sing Ya, Form. pertama Oh, ini guru. eh, Wah, hari ini. yang bisa menjadi masalahnya. Tulis saya Pengalaman yang paling baik-baik. berkesan. Mengingat pengalaman saat melakukan pembinaan kepada guru maupun pengelolaan sekolah, ini untuk kepala sekolah. Itu ya baik. Mengingat apakah pernah menghadapi tantangan saat menjalankan tugas Itu laundry tersebut. ini. Kemudian bagaimana Itu menyelesaikannya. Mau tuh. Bisa diambil. Oke, jadi masalah-masalah yang dihadapi baik oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak
kepala sekolah. Itulah yang nanti bisa menjadikan sumber ide utamanya. Kemudian silakan menuliskan dengan kerangka STAL. Tambah mesin cuci. Ini STAL, situasi, tantangan, aksi, result, dan refleksi. Situasi menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai anggota komunitas belajar ya, baik sebagai guru maupun kepala sekolah, dan tujuan pendidikan atau pembelajaran yang harus dicapai. Situasi. Ada yang bisa menceritakan. memberi contoh situasinya bagaimana? Situasi, tantangan, aksi. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin di sini sekaligus kami mohon sharing dari Pak Handi juga, Pak. Jadi untuk situasi ini, kalau menurut saya, contoh di sini saya mengambil topik asesmen. Nah, mungkin di situ nanti akan saya gambarkan bagaimana situasi yang ada di sekolah sebelum asesmen. Mungkin kondisi pembelajaran yang tidak menyenangkan, anak-anak bosan, guru marah-marah karena anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan belajar yang baik. Begitu juga dengan hasil yang kurang maksimal ketika belum diadakan asesmen. Apakah mungkin demikian Pak yang dimaksudkan situasi? Terima kasih. Ya, jadi situasi itu situasi awal ya. Situasi awal pada sebelum Bapak dan Ibu melaksanakan aksinya. Ya, itu tadi dicontohkan pembelajarannya kurang kondusif, guru-guru sering marah gitu ya. Memakai metode ini tidak sesuai, memakai metode ini masih belum bisa mengikat, ya karena belum dilaksanakan asesmen diagnostik, mungkin seperti itu. Nah, oke, itu suatu situasi juga. Nah, dari situasi itu kemudian kita tantangan. Dari situasi ini maka kita menceritakan tantangannya atau kesulitan yang harus diselesaikan tadi itu apa, supaya kondusif lagi, supaya gurunya tidak marah-marah lagi karena memakai berbagai metode kok siswanya tidak meningkat pengetahuan maupun kompetensinya. Kemudian dari tantangan tadi, kemudian kita melakukan aksi nyatanya, ya, lewat tadi melakukan asesmen diagnostik untuk menjawab tantangan ini. Nah, dari aksi ini kemudian kita tulis hasilnya bagaimana setelah kita melakukan asesmen tadi. Tentunya setelah melakukan asesmen kita akan mengetahui kemampuan awal dari masing-masing peserta didik kita. Kita jelaskan lagi dari setelah kita mengetahui pengetahuan awal atau kemampuan awal siswa kita, apa yang akan kita lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya apa? Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, maka didapatkan hasil bahwa siswa semakin senang dalam proses belajarnya karena nyaman, karena memang sudah sesuai dengan kompetensi mereka, tidak dipaksakan. Siswa yang kompetensinya katakanlah masih level 2, kalau pembelajarannya secara klasikal, dia harus menerima level 4, sehingga masih belum nutut kemampuannya ke sana. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka dia secara bertahap untuk mencapai ke level 4 tadi. Nah, itu bisa dituliskan di hasil seperti ini. Ada bayangan Bapak dan Ibu? Budiena, ada bayangan ya? Nah, kalau Budina saya yakin sudah punya videonya, karena kemarin kan hanya tinggal terlambat mengupload Bu ya. Tinggal menulis cerita kalau sekarang kan. Dari video tadi bisa diceritakan dalam bentuk tulisan jadi. Oke. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, 1 bulan waktunya. Jadi meskipun hari raya nanti Bapak dan Ibu juga harus menulis, harus membuat video.
Ya, salah ya ngirim pendaftar kok katanya Rio. Untuk sementara kalau memang tidak berubah, tahun ini ada dua kali pendaftaran. Sekarang dan nanti di akhir itu ada di akhir tahun maksudnya ya. Di akhir tahun itu ada lagi pendaftaran untuk NSPBB. Ya. Kenapa? Ikut lagi. Lah kalau ikut lagi ya jangan diloloskan yang sekarang. Nanti di akhir pendaftar lagi. Ntar lagi diklat lagi gitu. Ketemu lagi nanti. Lagi Pak. Pokoknya dulu jenis pembekalan. Pembekalan terus praktek lagi gini. Terus kapan diundangnya pembekalan terus? Oke, nanti ini kita mantapkan pada saat Bapak dan Ibu mengerjakan LK. Mudah-mudahan nanti juga ada waktu untuk Bapak dan Ibu beberapa orang untuk presentasi mengenai SDAR ya. Di LK itu ada. Nanti di sana kita akan belajar bersama-sama dari yang presentasi. Oke. Aktivitas menyusun kerangka cerita praktek baik. Nah ini kerangka ceritanya nanti ada di LK2. Bapak Ibu bisa kerjakan nanti. Sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Ada perbedaannya ya. Ini hanya menggambarkan. Kalau ini bisa membantu Bapak dan Ibu bisa melihat lebih jelas cerita tadi. Cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Cerita yang hebat itu seperti Bapak dan Ibu masuk dalam cerita itu. Halo juga. Ini desa gitu. Ada yang sudah dikangani keluarganya? Gak apa-apa, dibalas saja teleponnya Bapak Ibu. Gak apa-apa, gak masalah. Apalagi yang masih punya anak bayi itu biasanya sudah ingin pulang. Mengapa praktek baik harus dibagikan? Membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mengganti praktek-praktek yang sudah dicoba dan belum berhasil. Ini ya. Jadi membantu Bapak dan Ibu guru yang lain yang sudah mempraktekkan dan sama dengan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin mereka belum berhasil, maka dengan melihat atau membaca, melihat itu video ya, membaca ceritanya praktek baik kita, itu bisa membantu mereka untuk mencoba supaya berhasil. Kemudian mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Meminimalkan hilangnya pengetahuan, mendorong terciptanya budaya kolaborasi ya, saling bekerja sama supaya apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini bisa tercapai. Kemudian memupuk budaya senang belajar ya. Ini jadi meskipun Bapak dan Ibu itu sudah menjadi guru, saya yakin kalau yang dulu-dulu itu untuk belajar itu masih susah. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kok diem? Bapak dan Ibu meskipun sudah menjadi guru, saya yakin Bapak dan Ibu kalau tidak dipaksa, misalnya kepala sekolah, itu di sana, itu pasti tidak mau belajar. Betul? Betul, gak usah bohong lah. Ya. Jadi dengan ini harapannya Bapak dan Ibu itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bukan hanya siswanya yang pembelajar sepanjang hayat, tapi kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui PMM salah satunya. Tapi kalau Bapak dan Ibu diundang oleh balai, oleh BPGP, itu ya hendaknya mau datang. Ya, diklat. Ya memang repot sih ya, ada yang guru suka diklat sehingga disebut spesialisasi diklat gitu ya. Tapi ada juga guru yang tapi ada juga guru yang malas untuk diklat, nggak tahu apa alasannya gitu ya. Fokus ngajar.
Tapi Bapak dan Ibu, jadi kalau kita diundang balik kemudian tidak datang, biasanya itu balik akan memberi tanda, ya tidak apa namanya, tidak langsung di blacklist gitu Pak, tapi hanya memberi tanda, oh sekolah ini mungkin lah, di lain waktu lagi ada undangan lagi tidak datang lagi, nah ditambah di ini tambah dihafal, sehingga nantinya apa, Bapak dan Ibu lama kelamaan sekolah Bapak dan Ibu tidak akan diundang, ya meskipun berada di binaan suatu balai entah BPBP, MPV ataupun BPGP, tapi kalau memang tidak mau diundang itu akan diprioritaskan ke sekolah yang lain. Ya, sayang kan ya? Sebenarnya di kelas itu enak. Datang, duduk ya kalau yang kalau kita dibalik ini kan banyak prakteknya ya, harus praktek langsung duduk terus ini. Kecuali yang jurusan multimedia ya banyak duduknya memang. Iya, datang gratis, pulang gratis, makan gratis, tidur gratis, pulang masih dikasih amplop. Kurang apa? Di sini dapat ilmu, juga dapat teman baru. Itu. Yang masih bujangan, siapa tahu dapat jodoh di sini. Amin. Double. Amin juga. Jadi itu Bapak dan Ibu. Hanya menyampaikan aja supaya Bapak dan Ibu paham suatu balai, suatu lembaga itu kalau mengundang dan tidak datang itu pasti akan diberi tanda, ya supaya Bapak dan Ibu nantinya mau datang. Ini tidak menakut-nakuti, hanya memberikan apa yang memang benar-benar terjadi di sini. Iya Bapak dan Ibu ya. Oke. Mendokumentasikan praktek baik. Ini bercerita di komunitas belajar, ini yang Bapak Ibu lakukan nantinya ya. Bercerita di komunitas belajar atau belajar dengan presentasi. Kemudian menulisnya, mencetak dan menyimpan di folder sekolah supaya dapat diakses oleh teman-teman Bapak Ibu yang lain, teman sejawat tentunya, atau melalui media internet. Kemudian dalam bentuk video dibagikan kepada semua anggota komunitas belajar secara online jika sarana mendukung. Kemudian juga bisa melalui rekaman suara bagi Bapak dan Ibu yang malu tampil di video. Bisa melalui rekaman suara. Tapi kalau yang besok harus. Yang malu, ya Pak ya. Seperti beliaunya ini malu kalau tampil di video, melalui rekaman suara juga bisa. Rancangan cerita praktek baik. Ini panduan ya, penulisan cerita praktek baik. Ada 3 langkah. Cerita praktek baik, kemudian rambu-rambunya, dan cara mengunggahnya. Ini contoh cerita praktek baik. Sama Bu, asesmen judulnya. Pentingnya melakukan asesmen awal diagnostik. Asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ini situasinya. Penggambarannya tahun pelajaran 2022-2023. Saya menghadapi seorang siswa yang sering murung di kelas 4. Padahal biasanya anak ini termasuk anak yang ceria. Selain itu, prestasi anak didik tersebut yang awalnya baik menjadi turun. Anak ini tidak pernah mengerjakan PR. Dengan judul yang sama, tapi berbeda situasi dengan yang disampaikan oleh beliau. Oke ya, ini contoh situasi. Nah, tantangannya ini. Saya memikirkan solusi dan mencari cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar anak bisa kembali semangat belajar dan ceria seperti sedia kala. Kalau kita melihat 2 contoh ini, situasi dan tantangan, itu masih jauh dari maksimal kata yang ditetapkan oleh pusat. Ya, ini hanya berapa kata. Situasi itu maksimal 150 kata. Tantangan juga 150 kata. Makanya mereka memberi contoh seperti ini karena sudah tahu
bahwa sebenarnya situasi dan tantangan itu tidak lebih dari 150 kata. Nah, ini yang banyak nantinya, aksi maksimal 300 kata. Jadi ini aksi atau tindakan nanti berupa tahapan-tahapan seperti ini. Ditentukan juga 3 sampai 6. Kalau contohnya kita 6 ya. Nah, ditentukan nanti 3 sampai 6 tindakan. Oke, ini tindakannya mendekati anak tersebut, kemudian konsultasi dengan guru kelas 3, guru kelas sebelumnya, kemudian mendekati beberapa teman dekatnya, meminta pertimbangan guru agama, mengetok orang tuanya, kemudian juga menyampaikan jika sedang berargumen jangan dilakukan di depan anak ya, karena ini salah satu masalahnya adalah pertengkaran orang tua. Ini hasilnya. Hasil dan refleksi maksimum 200 kata. Proses kurang lebih 2 bulan. Anak tersebut yang awalnya murung sedikit demi sedikit mulai kembali ceria dan mau bermain kembali dengan teman-teman sekelasnya. Oke, refleksinya, sebagai guru harus memberi perhatian ke semua siswa, namun khusus siswa yang bermasalah perlu mendapat perhatian lebih. Ini perlunya melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Oke, dari ini sampai sini Bapak dan Ibu ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Ini nanti Pak, jadi nanti untuk membuat cerita praktek baik itu sudah ada template-nya ya Pak? Kayak kita mengisi essay gitu. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya membayangkan dalam bentuk paragraf seperti itu. Kalau seperti ini insya Allah sangat membantu. Karena sudah ada, kita sudah berapa ya kata gitu. Terima kasih Pak Wandi. Sudah sangat mudah. Insya Allah. Yang penting isinya. Iya, sudah ada Ibu nanti template-nya. Bahkan di LK itu juga ada nanti kalau Bapak Ibu buka. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Budina? Budina pendiam sekali sih. Oke, ini profil penulisnya, tapi saya nggak tahu ini apakah memang benar-benar ada atau karangan dari seseorang penulisnya. Oke, kemudian langkah kedua, rambu-rambu penulisan cerita praktek baik. Ini ya, untuk mengunggah ke Sinar Baik ini. Jadi sebelum mengunggah, pilih topik cerita praktek baiknya apa, kemudian membuat cerita praktek baik dalam bentuk narasi atau deskripsi, tentunya dengan STAR. Kemudian baru mengunggah di Sinar Baik untuk dikurasi. Jika lolos atau tidaknya, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di dashboard Sinar Baik. Ya, nanti kalau punya Bapak dan Ibu nantinya kalau template-nya seperti saya sampaikan kemarin 16 sampai 14, kemudian tanggal 15 dikurasi, ya kurang lebih biasanya kalau pusat itu memberi jangka waktu, kalau isi kemarin itu adalah 5 hari. Nah, setelah 5 hari, setelah semingguan, nah itu mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya nanti di dashboard. Apakah karya Bapak dan Ibu itu lolos atau tidak. Alhamdulillah lolos. Ini topik-topiknya bagi guru dan juga bagi kepala sekolah. Nah, kemudian menulis cerita praktek baiknya ini menggunakan format yang tersedia ini Ibu ya. Jadi sudah disediakan formatnya. Kemudian setiap bagian tulisan cerita praktek baik tidak boleh melebihi jumlah kata yang ditetapkan. Itu tadi ya, 150, 300, 200. Pada bagian aksi wajib terdiri dari 3 sampai 6 tindakan. Wah, kayak sholat wis wajib. Repot kalau ada kata-kata wajib nggak bisa diganggu gugat. 3 sampai 6 ya. Oke. Ini hal yang harus diperhatikan dalam penulisan judul bersifat
reflektif ya, mengajak pembaca untuk melakukan refleksi atau praktikal menjawab kebutuhan atau memantik mengunggah perubahan perilaku atau pikiran. Ini judul-judul yang Bapak Ibu buat nanti harapannya bersifat salah satu ini, apakah reflektif atau praktikal atau memantik. Kemudian kata kunci yang menggambarkan isi, ya, kata kunci yang menggambarkan isi. Jadi antara judul dengan isi itu harapannya sama. Jangan sampai judulnya itu tentang asesmen, kemudian isinya tentang P5. Karena itu terjadi Bapak dan Ibu di aksi nyata banyak. Topiknya Merdeka Belajar gitu ya. Isinya berdiferensiasi. Topiknya kurikulum Merdeka, isinya P5 atau apa? Budaya positif tentang asesmen. Nggak tahu itu di mana kok bisa memasukkan seperti itu. Kemudian keterkaitan judul dengan isi cerita dan video praktek baik ya tadi ya, harus ada keterkaitannya. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan situasi mencakup latar belakang masalah, waktu dan tempat yang spesifik, dan atau menyampaikan peran dan tanggung jawab narasumber berbagi praktek baik. Ya, dari contoh tadi kan sudah ada ya latar belakang masalahnya apa dia, karena adanya pertengkaran orang tua tadi itu. Kemudian waktu dan tempat yang spesifik ada di kelas 4. Kemudian menyampaikan peran dan tanggung jawab narasumber. Jadi menyampaikan peran dan tanggung jawab Bapak dan Ibu ya, sebagai guru kelasnya. Kalau di contoh tadi sebagai guru kelasnya. Ini maksimal penulisan 150 kata. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan tantangan mencakup masalah-masalah apa yang dihadapi atau perlu diselesaikan. Kemudian penulisan tantangan terkait dengan situasi yang dijelaskan. Tantangan tadi itu terkait ya, harus terkait dengan situasinya. Harus terkait. Maksimal penulisannya 150 kata. Tindakan mencakup pengalaman yang sudah dilakukan guru atau kepala sekolah secara konkret dan spesifik dengan menggunakan strategi untuk menghadapi tantangan. Ya, untuk menjawab tantangan tadi itu ada di aksi ini. Penulisannya 300 kata maksimum. 3-6 aksi. Ini penulisan hasil mencakup dampak dari tindakan yang dilakukan. Jadi dari aksi tadi, dari apa yang kita lakukan itu dampaknya apa, hasilnya seperti apa. Itu disampaikan di sini. Maksimum 200 kata. Oke. Kemudian refleksi ya, atau dampak diri juga maksimum 200 kata. Jadi satu ini ya dengan yang tadi dengan hasil. Refleksi dari tindakan yang dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa membuat refleksi. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu karena sudah terbiasa menulis di aksi nyata, refleksi itu bukan hal yang baru bagi Bapak dan Ibu. Karena di aksi nyata pasti selalu disuruh untuk menulis refleksi. Betul ya? Iya. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan profil penulis, nama, instansi, kemudian jabatannya apa? Guru kah atau kepala sekolah? Kemudian yang ketiga, mengunggah cerita praktek baik tadi ke Sinar Baik. Oke ya. Sudah tahu caranya ya? Ya, kemarin belum muncul ya. Bentar lagi muncul kan ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan tulisan cerita praktek baik? Kemudian apakah ketentuan penulisan setiap bagian cerita praktek baik sudah sesuai dan tidak ada yang melebihi batasan? Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengupload ke Sinar Baik itu diperiksa lagi, dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Disesuaikan maksimum sesuai dengan ketentuan tadi. Jangan sampai lebih ya.
Karena kalau lebih nanti meskipun lebih 1 atau 2, kalau kuratornya keren tidak loloskan, itu yang membuat kita sakit hati. Jadi dipaskan memang benar-benar maksimal sesuai apa yang ditentukan tadi. Jika iya, artinya Bapak dan Ibu sudah siap menggugah cerita praktek baik melalui sistem dengan format PDF. Kemudian bisa disertakan foto maksimal 4 lembar. Maksimal ukurannya adalah 3 MB. Oke ya. Total Pak, 4 lembar dengan maksimal size file 3 MB. Ya, oke. Foto terutama, ya bisa per apa namanya, per start tadi ya. Situasi mungkin 1 foto tantangan, tapi tidak ada ketentuan itu. Misalkan kalau Bapak dan Ibu menampilkan fotonya semua di aksi gitu juga boleh. Jadi setiap 1 aksi diberi foto boleh, karena tidak ada ketentuan di sana. Ini pun kalau memang tidak ada foto pun juga sebenarnya juga tidak jadi masalah, karena ini bukan suatu kewajiban. Aktivitas menyusun rancangan cerita praktik baik. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan di LK 3. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan? Oke, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan untuk praktek baiknya, berbagi praktek baiknya kan dalam rangka atau topiknya adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada sekolah kita ini kan kebanyakan yang kita laksanakan masih di kelas 10 dan 11. Banyak yang masih di kelas 10 juga. Sedangkan kita kemarin rata-rata praktek baik sudah kita lakukan di kelas 12-nya. Nah, nanti apakah di skenario video atau cerita itu nanti bisa kita ambil di kelas yang notabene-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, apakah tetap bisa kita laksanakan, karena konsep-konsep di IKM itu kan bisa kita laksanakan di kurikulum 2013. Nih, ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Berdasarkan kata kunci jenengan tadi, yang terakhir, konsep-konsep atau prinsip-prinsip kurikulum merdeka dilaksanakan di kelas tersebut. Bisa. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Dokter? Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pembuatan video dan juga cerita tadi, yang pertama untuk didokumentasi di videonya itu apakah itu nanti kita bisa mengambil dari beberapa video yang telah kita lakukan, dan artinya kan kita kan tidak mengambil di rentang waktu mulai besok sampai tanggal 15 Mei itu. Jadi istilahnya kita mengkombinasikan beberapa video itu, dan juga nanti di ceritanya itu apakah bisa seperti itu, Mas? Boleh Bapak. Boleh. Jadi tidak harus dilakukan dalam 1 bulan ini ya Pak. 1 bulan ke depan tidak. Ya, sudah kemarin juga. Boleh. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai videonya dan sudah nanti masuk sesuai kriteria ini juga nggak masalah. Diupload lagi. Malah enak kan nanti Bapak dan Ibu bisa berkurang kerjaannya sehingga bisa berlebaran. Benar-benar lebar gitu kan ya. Oke. Bisa ya Pak Dokter? Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Tapi sudah tak upload di itu juga bisa. Di karya saya tidak apa-apa. Berkenan dengan yang cerita tadi, apakah boleh masalah untuk menyemakan video? Itu kan yang sudah diberitahukan tadi kan hanya foto. Kebetulan waktu saya
masih ingat itu ternyata ada videonya, dampaknya. SMK 10. Bisa nggak disertakan linknya? Artinya bukan videonya yang disertakan, tapi link SMK videonya 2 kemarin ke SMK 2. dalam cerita itu. Iya Pak itu. Pak Bambang. Penghukum itu bongkar. Jadi antara video dengan cerita tadi sama gitu Pak? Iya. Oh, seni. Sama. Oke, sama. Sampai ngajar ya? Kemudian di jadi video itu disertakan di Google Drive, terus linknya saya masukkan di dalam cerita. Tujuannya apa Pak? Untuk melengkapi saja dampak terhadap siswanya. Ya, kalau itu sampai sekarang tidak ada ketentuannya Pak. Tidak ada ketentuan harus memasukkan ataukah boleh memasukkan atau tidak boleh memasukkan. Artinya kalau seperti kita melihat di yang saya jelaskan tadi, cerita kan sudah selesai nih ya. Di sana tidak ada ketentuan itu Pak. Ya, kita ikuti aja. Di capture aja fotonya. Iya, jadi kita tidak memasukkan linknya. Siap. Karena videonya kan ada sendiri. Kan videonya ambil dokter itu. Capture fotonya itu boleh. Signature dokter. Ada lagi Bapak Nino? Kemarin saya tak undang jadi juri. Kayak ngomong rasanya Pak Kamus. Pak Kamus apa? Mlebu pertama tok mari ngono balas karo ngomong. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang video untuk yang di kesimpulan. Jadi di kesimpulan itu untuk merefleksikan atau tadi apakah cuma si narasumbernya atau juga ditambah dengan targetnya, misalkan peserta didik ya. Biasanya kan ada juga refleksi dari anaknya seperti apa dengan misalkan pada saat kita menggunakan metode diferensiasi kan ada efeknya. Misalkan anaknya merasa senang, itu apakah nanti di akhir videonya kita tampilkan refleksinya atau cuma kita selaku narasumbernya tadi yang menyimpulkan? Terima kasih. Sampai mama cerita kalau memang. Oke, terima kasih Pak. Bukan di video ya, di cerita. Maka tenang-tenang. Ya. Tapi dulu waktu dia jatuh, kan pernah jadi kepala sekolah, tapi kemudian jatuh jadi guru biasa. Sama, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi maksudnya ditaruh di sekolah hanya di video dengan SAR di cerita itu sama. Karena di sana juga berkata hasil dan refleksi sama. Ya, langsung dua-duanya ya. Oke, Bapak, jadi yang dimaksud refleksinya itu dari kita. Dari kita. Jadi kita tidak menampilkan refleksi atau umpan balik dari objek kita. Tidak. Tapi hanya refleksi dari kita. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Nemo? Oke, silakan. Untuk mencapai tujuan sampai Pak Rahmano yang asli Malang. Iya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan ruang lingkup praktik baik Pak untuk guru. Pada saat kita membuat cerita praktik baik ini kan ada 7 komponen yang dikhususkan untuk guru. Ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah bisa dari beberapa komponen ini kita memilih satu atau lebih digabungkan dalam cerita baik tadi, misalnya pelaksanaan pembelajaran sekaligus dengan asesmen pembelajaran seperti itu Pak, ataukah memang hanya setiap item saja yang ada pada cerita baik itu, ataukah boleh digabungkan seperti itu Pak, misalnya pelaksanaan pembelajaran dengan KSE seperti itu Pak. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau di tampilan nantinya, di tampilan di sinar baiknya, kami mengkurasi itu pilihan topiknya itu sudah bagus seperti ini. Ya, jadi tidak ada pilihan topik atau kita bisa menulis sendiri bahwa topiknya adalah misalkan pelaksanaan pembelajaran dengan asesmen. Itu tidak ada. Jadi kalau seperti itu maka ibu topiknya memilih salah satu. Sedangkan nanti praktiknya di dalam tulisan ibu atau video digandingkan dengan asesmen itu tidak menjadi masalah. Tapi topiknya tetap menjadi satu. Oke. Ruang lingkupnya itu misalnya di satu topik itu bisa
Boleh. Iya, boleh. Pokoknya ya. mendukung loh ya. Misalkan tadi asesmen tadi mendukung pelaksanaan pembelajaran. Oh, judul boleh. Nah, judul boleh. Cuma nanti kan di topiknya kan hanya satu. Iya. Topiknya hanya satu. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Belum pernah pegang mic ya? Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Langsung saja yang saya tanyakan itu di situasi. Ya, yang dicontohkan tadi itu yang di slide-nya itu kan ada tanggal, ya. Sehingga di situ kalau kita lihat kan kondisi yang nyata. Nah, apakah nanti kita juga harus mencantumkan seperti tanggal, tahun, atau kalau kita menuliskan hanya sekedar deskripsi itu sudah dinyatakan. Kemudian yang kedua tentang coaching ya Pak. Itu apakah kita yang sebagai guru itu sesama dengan dilakukan dengan murid atau diperbolehkan dengan rekan sejawat atau guru juga? Dan terima kasih. Yang pertama, kejadiannya kapan ya? Kalau memang jenengan ingat benar kejadiannya tanggal, bulan, tahun ditampilkan juga tidak masalah. Tapi kalau tidak, ya cukup mungkin bulan dan tahun. Kalau bulannya juga lupa, ya tahunnya juga. Yang penting dia menggambarkan bahwa kejadian itu terjadi kapan. Apa yang dibahas? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coaching kenapa tadi? Enggak, yang di sini. Ini kan ada yang materi yang topik coach. Maksudnya apa yang diminta? Yang mau dibahas? Coaching apa yang mungkin superficial tadi? Guru sebagai sasaran kita. Guru sebagai sasaran kita atau guru sebagai coachnya? Coachnya. Iya, sebagai coachingnya. Berarti kita dibantu guru tersebut maksudnya. Boleh Bapak. Boleh. Oh ya, berarti kan sasarannya guru, bukan siswa. Kan beda kalau guru tadi sebagai coach yang membantu kita untuk menangani anak. Kalau ini bukan ya, berarti guru tadi itu sebagai sasaran kita, bukan siswa kita. Sebagai coachnya ya, apa coaching ya? Coaching apa coaching? Coaching. Oke. Kita kembalikan lagi ke sini Bapak. Nah, masuk ke topik ini apa tidak? Ini masuk ke sini, masuk ke topik ini kan? Nah, ya. Coaching. Ke teman sejawat dan bisa. Kalau contohnya permasalahan dari guru tadi apa? Masalah akademik. Ya, jadi misal kayak Bu tadi ada kesulitan dalam pembelajaran yang misalkan tidak terkondisi. Bu Sri Utami, Pak. Bu Sri Utami, ngapunten. Oke, ya Allah. Oke, seperti itu Pak. Jadi tadi kasusnya Bu Sri kan ada mungkin salah satu guru yang kesulitan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan kurang efektif dalam prosesnya. Nah, alasan itu yang menjadi landasan kita melakukan coaching salah satu gurunya. Nah, karena tujuan itulah Pak, Bapak diharapkan itu bisa membagi karyanya. Kenapa? Dengan Bapak membagi karya tadi, maka itu bisa ditularkan ke guru tadi. Itu tujuannya. Iya. Jadi bukan kita langsung mengajari guru tadi ya, bukan mengajari bagaimana menyelesaikan tadi, tapi lewat aksi nyata kita tularkan kepada teman sejawat kita. Gitu ya. Oke ya. Karena tadi ketentuannya jenengan juga punya di buku satunya, meskipun coaching itu juga kepada siswa. Gitu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yang belakang kok seperti robot bekerja ini sudah mengerjakan LKN.
Gali-gali ide. Yang sekarang 5, 2, 3, 4, 5. Yang 6, 7 mungkin ya mungkin besok mungkin. Kan ini hari Jumat ya, hari Jumat kita setengah 12 atau jam 11. Nah, kok yang jawab paling banter ya nggak Jumatan. yang Jumatan aja belum jawab, yang nggak Jumatan jawab paling cepat. Jam 11 atau karena mungkin bapak-bapaknya ingin bersih-bersih dulu lagi gitu ya. Ya janganlah Pak, kalau setengah 11 Pak. Jam 11 masih nutut kalau di sini mau bersih-bersih karena azan duhurnya itu setengah 12 lebih. Oke. Atau mungkin kalau jenengan pengen Jumatan di Masjid Jamek beda lagi. Gitu ya, jam 11 nanti kita masuk lagi pukul 13. Pukul 1 ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Dokter? Kok seperti mau bersuara? Sudah. Oh sudah, oke. Kita lanjut ya. Ya. Rancangan skenario video praktek baik. Pengembangan naskah video praktek baik. Nah nanti ini yang Bapak Ibu juga ada formatnya juga di LK itu. Nanti Bapak dan Ibu mencoba menyusun. Nah ini adalah ragam format sajian videonya ya. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa melihat yang model ini apa, model ini apa. Ini ada link-linknya juga semua. Oke. Tips merancang video praktek baik. Yang pertama menentukan format video praktek baiknya terlebih dahulu. Ya, formatnya yang tadi itu ya, Bapak dan Ibu menentukan dulu mau menggunakan format yang mana. Tentunya apa namanya? Dilihat juga dengan ketersediaan materinya. Kemudian alokasi waktunya, pemilihan lokasi, jumlah SDM-nya berapa, serta yang lain-lainnya. Kemudian membuat naskah video praktek baik. Ide atau gagasannya, referensinya, ada contohnya. Nah ini langkah-langkah penyusunan naskah ya. Yang pertama menentukan ide. Biasanya ide timbul dari masalah ini. Makanya kan saya kemarin sudah memaparkan Bapak dan Ibu itu harapannya banyak masalah supaya banyak ide yang muncul. Ya, selain masalah itu membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin pandai dengan masalah tadi, itu akan banyak muncul ide. Kemudian yang kedua merumuskan tujuannya. Ya, mengenai kompetensi seperti apa yang diharapkan oleh kita, sehingga setelah menonton atau membaca atau melihat video, siswa benar-benar menguasai kompetensi yang kita harapkan tadi. Kemudian melakukan survei, mengumpulkan informasi dan bahan-bahan yang dapat mendukung programnya. Kemudian membuat garis besar isinya, membuat sinopsisnya. Nah ini. Kemudian baru melakukan treatment, pengembangan dari sinopsis tadi. Kemudian membuat storyboard, baru kemudian menulis naskah. Jadi tahapan-tahapannya itu ternyata banyak sekali, sampai 7 tahapan untuk menyusun naskah. Makanya Bapak dan Ibu kan diberi waktu yang cukup panjang, satu bulan untuk membuat sebuah video. Ini kerangka atau alur naskah video ya. Kalau sinopsisnya sudah jadi tadi, maka kita sampaikan di sini sebagai awal dari kerangka naskah. Isinya tentang intisari ya, mengenai program yang dilakukan. Apa, mengapa, dan bagaimana caranya. Kemudian tayangan pembuka, istilahnya ini. Ya, dibaca aja sendiri ya istilahnya ini. Kemudian isinya adalah teks, image, video yang menggambarkan rangkuman tayangan. Jadi garis besarnya isi video itu apa, ada di tayangan pembuka. Kemudian isi programnya, isi videonya apa? Visualisasi praktek baik pembelajaran dengan kriteria teknis sesuai panduan. Jadi ini isi utamanya yang ada pada video.
Ini repetisi penguatan pokok bahasan dengan cara yang berbeda dari isi program video, dikemas secara menarik. Bisa berupa grafis sederhana, pointers, jigsaw maupun games. Penguatan, ya. Penguatan dari isi video ini. Apa yang ingin kita sampaikan itu diulangi di repetisi ini, supaya memang konsumennya itu benar-benar paham, benar-benar mengerti apa yang kita tuju. Kemudian penutup, kesimpulan atau rangkuman video praktek baik kita. Ini yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah, menggunakan gaya bahasa percakapan sehari-hari, bukan gaya bahasa sastra. Karena tidak semua konsumen kita itu mengetahui kalau kita menggunakan gaya bahasa sastra gitu ya. Kecuali orang-orang bahasa, beda lagi. Tapi kalau yang konsumen kita guru-guru yang lain, apalagi guru-guru produktif itu ya, nggak mengenal sama sekali malah gaya bahasa sastra. Maka kita menggunakan gaya yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian harus jelas, singkat, dan informatif, dan penggunaan perbedaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens. Audiens kita pastinya kan nanti guru dan kepala sekolah gitu ya. Nah, maka kita hendaknya menggunakan kata-katanya itu sesuai dengan latar belakang kita. Ya. Kalau Bapak dan Ibu guru, audiensnya guru kan mudah Bapak dan Ibu menentukan apa kata-kata yang cocok yang digunakan pada saat kita membuat video maupun cerita praktek baiknya. Ini langkah praktis menyusun naskah. Ada indikator, ada format, ada bumper tune, ada teaser atau pembuka. Nah, semua ini di format naskah itu semua sudah ada. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisinya. Isi visual, caption tune, menarik. Ini ada repetisi tadi, pengulangan, ada kalimat motivasi. Ya seperti tadi itu kan, ada yang cerita tadi menggambarkan cerita baik itu membantu melihat, kemudian cerita hebat itu seperti kita masuk ke cerita itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu juga bisa kita tampilkan di video, audionya, kemudian narasinya. Nah ini ya, nanti sama dengan ini, dengan format yang ada di LK, nanti Bapak dan Ibu tinggal menuliskan di sini untuk naskahnya ini. Di LK4 itu untuk skenario video praktek baiknya. Ada yang didiskusikan Bapak dan Ibu? Silakan. Oke, ini strategi berbagi praktek baiknya ya. Bisa melalui tatap muka atau daring. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bisa luring atau daring. Tergantung memang dari nantinya yang mengundang. Apakah yang mengundang tadi menginginkan luring atau daring. Oke, kemudian ini di dalam komunitas kan Bapak dan Ibu nanti membagikan praktek baik ini kan tujuannya untuk hal-hal yang baik ini ya. Seperti ini ya. Kan bukan tujuan diundang untuk jalan-jalan saja. Kalau jalan-jalan itu nomor sekian ya. Yang pertama, berbagi pengetahuan, berbagi permasalahan, dan mengembangkan proses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Bapak dan Ibu itu utamanya diundang oleh satuan pendidikan atau oleh komunitas belajar yang lain. Itu tujuannya adalah untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Ada permasalahan seperti ini, kemudian melihat video atau cerita praktek baik Bapak Ibu, akhirnya tertarik karena permasalahannya sama. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan nanti bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Kemudian merefleksikan tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Ya, refleksi tadi ya. Refleksi perlu Bapak Ibu bagikan juga kepada audiennya. Kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak dan Ibu perlu
menentukan, membagikan tindakan-tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu bisa mendokumentasikan ya. Bebas, dokumentasinya bisa berupa foto atau mungkin membawa orang juga atau meminta orang di sana untuk mendokumentasikan berupa video, itu juga bisa sebagai bahan kita juga nantinya bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan, seperti refleksi gitulah. Kemudian berbagi pengalaman prakteknya, baik praktek baik dan pembelajarannya. Nah, ini aktivitas yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti pada saat Bapak dan Ibu berbagi praktek baik. Oke, ini ada aktivitas rancangan berbagi praktek baik ya. Ada di LK5. Ini isinya kurang lebih sama dengan yang dicontoh kemarin untuk guru. Jadi ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, kegiatan apa yang dilakukan per sesi itu. Itu nanti Bapak dan Ibu mencoba melakukannya atau merancangnya di LK5. Kemudian kalau nanti ada waktu kita simulasikan. Oke, ini simulasi yang. Oke, ada yang Bapak Ibu diskusikan sebelum kita bekerja di LK yang cukup banyak. 2, 3, 4, 5 untuk hari ini. Sudah dikerjakan? Mantap. Loh, yang mantap itu Ibu, bapaknya itu Pak. Bu, sudah dikerjakan. Besok kita masih masuk ya, sepertinya ya. Untuk mengerjakan LK 6 dan 7 umpan balik, kemudian ada RTL. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke LK, ada yang perlu didiskusikan lagi? Cukup? Sana dulu tadi. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan untuk videonya Pak, tadi kan ada disinggung format video dan kemudian kemarin kalau nggak salah 3-7 menit. Itu untuk resolusinya atau ditentukan atau seperti apa Pak? Resolusi dari videonya, karena juga kan menyangkut kapasitasnya juga. Apakah ada juga maksimal kapasitasnya berapa mega? Terima kasih. Untuk yang video sampai saat ini tidak ada ketentuan berapa resolusinya. Yang mudah-mudahan meskipun besar juga masih bisa dimasukkan gitu ya. Karena kalau di pemaparan tadi yang ditentukan itu hanya ada foto di cerita praktek baik tadi. Yang videonya tidak ada ketentuan Pak. Oke ya, sampai sekarang belum ada ketentuannya. Jadi coba dibuat aja seperti rencana atau rancangan jenengan, kemudian nanti dimasukkan. Nanti kalau ada masalah apa-apa nanti bisa mungkin kontak saya boleh, nanti akan saya bantu untuk mencoba menyelesaikannya dengan bertanya ke pusat juga bisa. Gitu ya? Oke. Yang dikirimkan itu link YouTube-nya atau video aslinya? Yang di Sinar Baik. Ya nanti pada saat Bapak dan Ibu mengunggah bukan menggugah ya. Bukan membangunkan. Ya nanti akan di sana akan dimunculkan Pak, apa yang diminta itu memang videonya atau linknya. Tapi yang jelas video Bapak dan Ibu itu harus masuk ke link dulu jenengan, link YouTube. Nah, link YouTube itu. Kalau link YouTube kan seberapa besar apapun kan ada masalah. Tapi kalau di video aslinya yang besar ya. Monggo keliru. Untuk LK2 ini Pak ini saya mencoba membuka sekilas LK2 tentang kerangka cerita baik. Nah ini jika kerangka atau yang kita isikan di LK2 itu beda dengan yang kita upload nanti, tidak masalah Bapak? Apa harus sama dari mulai LK ini harus sama temanya mungkin? Kita katanya boleh beda. Ongkak ngupload dari kamu. Ben diundang ini. Penting oleh sertifikat. Ini Pak ya.
Iya, betul. Ya, gimana Pak? Nah, misalkan ini di LK2 ini judul praktek baiknya yaitu adalah implementasi kurikulum merdeka, misalkan berdiferensiasi. Nah, nanti pada saat saya upload itu beda enggak apa-apa, Pak? Beda dengan ini? Iya, maksudnya temanya. Ini hanya untuk tugas sekarang. Ini untuk sekarang. Beda dengan nanti yang disampaikan itu. Iya, enggak apa-apa. Oh, gitu. Kenapa kok nggak langsung yang atau belum ada ide? Sebenarnya sudah ada ide, cuma nanti ya siapa tahu berubah pikiran, wah saya ini lebih baik, mungkin gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini hanya untuk memenuhi pembekalan kita. Oh, ada karena nanti kan harus kita laporkan juga. Oke. Kalau ini kosong, ya. Oh iya. Boleh Pak, ya, boleh. Beda boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya Pak, kami sudah ide sekarang sehingga sudah mengurangi waktu kita untuk mengerjakan. Tapi boleh, prinsipnya boleh. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup silakan dikerjakan. Karena Bapak dan Ibu nanti bekerja di LK ya, artinya kalau mau istirahat bebas jam berapa saja boleh. Karena kan saya sudah tidak tampil di depan. Saya hanya nanti berkeliling aja. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan itu nanti kita bisa berdiskusi. Tapi prinsipnya Bapak dan Ibu boleh beristirahat di jam berapa saja. Istirahat break maksudnya ya. Tapi kalau yang istirahat siang tetap nanti jam 11. Kalau mencari tempat yang nyaman boleh Pak. Mencari tempat yang nyaman di mana Bapak? Kan di kasur, di depan, di kasur, di kamar. Enggak di kamar. Di taman atau di boleh. Kalau tidak butuh internet boleh di sana. Di taman boleh silakan. Oh, apa? Merdeka belajar. Kalau di sini sumpah gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau mungkin di sini sumpah, kan ada orang juga yang kalau tenang itu bisa ini ya Pak. Iya. Mencurahkan idenya boleh di taman boleh. Tapi nggak tahu kalau di taman malah sumpah nanti. Oke, bebas Bapak dan Ibu. Oke ya, selamat bekerja. Boleh. Di rumah makan boleh Bapak. Yang penting kembali ke sini membungkuskan untuk saya. Pembelajaran HP ya. Iya, sekolah sih. Semua sampai. Mari lek moco. Jadi jawabannya kue enak. Mari lek moco. Sampean wis Pak, wis moco. Wis moco. Hah? Mari moco. Wis mari Pak sampean. Digarap kapan Pak? Wah iya berarti kan mau menang-menang tuh bubarap. Iya. Sampean lampu. Golek kompas. Golek kompas. Oh ini cerita. Gimana? Tahu kalau tahu ini. Mari dong. Hah? Kibilen. Kamu ding kok kibilen. Lah karep ada. Cedit. Hah? Cedit. Lo nyimpen. Nggak cepat. Ngapa Pak kok kelupa ya Pak? Nang flash di sini Pak ya? Teman
kiriman saya terus ngumpul ning kono kabeh Nengko. Iya. Beri nang flash din binyak lu flash din kalau ketemu. Tapi kan beda. Udah kan kita hanya itu kan beri cerita Tapi situ banyak kasih lain kan beda. Mau sesuai itu. Mana bisa kata aja. Udah loh 2004. Lo beres lah kerja.